Hai, hello. 안녕 친구들. Pada video kali ini, kamu akan membahas tentang pendekatan zero growth. Tapi seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu apa itu saham. Sederhananya, saham itu alat bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Adapun keuntungan yang dapat kita peroleh dari investasi saham, yang pertama berupa capital gain, yang kedua dividen. Capital gain adalah kenaikan dari nilai aset yang terrealisasi ketika aset tersebut dijual. Sedangkan dividen adalah pembagian laba perusahaan untuk para pemegang saham. Penentuan besarnya tingkat pengembalian dan nilai saham biasa lebih rumit dibandingkan dengan saham preferen dan obligasi. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Harapan pendapatan yang akan diperoleh tentu sulit diprediksi. B. Return saham biasa merupakan gabungan dari dividen dan capital gain atau capital loss. C. Dividen saham tidak selalu sama setia. Di Indonesia, pembelian saham harus dilakukan atas kelipatan 100 lembar atau disebut juga dengan satu lot. Saham pecahan juga dapat diperjualbelikan secara over the counter. Saham biasa memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Pemegang saham mendapat prioritas dalam pemilihan ketua komisaris. B. Hak penerbit saham akan diutamakan bila mereka menerbitkan saham baru. C. Tanggung jawab yang terbatas bisa diberikan terhadap saham yang ada. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara, biasanya satu suara per saham yang dimiliki, seperti untuk keperluan pemilihan dewan direksi, pembagian pendapatan perusahaan, pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa diantaranya adalah sebagai berikut. Hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua saham dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan. Hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama ketika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang menyebabkan jumlah lembar saham yang beredar menjadi lebih banyak, sehingga persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Selanjutnya, saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Dalam hal ini, saham preferen mempunyai hak-hak prioritas, yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Saham preferen memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. B. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. C. Memiliki dividen kumulatif, yakni dividen yang apabila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. D. Memiliki konvertibilitas, yakni dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit telah terbentuk. Hak kepemilikan yang dilepas oleh pemegang saham preferen antara lain sebagai berikut. Hak suara. Dalam banyak kasus, pemegang saham tidak memiliki hak untuk memilih direksi, tetapi hak suara dapat diberikan untuk situasi tertentu. Pembagian keuntungan dividen. Dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen biasanya tetap jumlahnya. Hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Jika perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham preferen
akan diberikan hak prioritas terhadap aktiva untuk didahulukan dalam hal pengembalian investasinya. Jenis-jenis saham preferen. Convertible preferred stock. Saham preferen yang dapat dikonversi menjadi sejumlah saham biasa pada waktu yang akan datang. Callable preferred stock. Jenis saham preferen yang dapat ditebus oleh penerbit atau perusahaan pada nilai yang ditetapkan sebelum tanggal jatuh tempo. Floating atau adjustable rate preferred stock (ARP). Jenis saham preferen yang membayar dividen bervariasi karena dikaitkan dengan tolok ukur yang ditentukan, misalnya yield surat perbendaharaan negara. Adapun perbedaan antara saham biasa dan saham preferen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian, kecuali dalam situasi tertentu. Yang kedua, dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Apabila perusahaan berkinerja baik, maka mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi, maka dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Terakhir, pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai, namun juga ada pembayaran dividen dalam bentuk pemberian saham, bahkan tidak jarang dalam bentuk properti. Dividen adalah pembagian laba perusahaan untuk para pemegang saham. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan naik turunnya nilai dari suatu saham, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi mikro dan makroekonomi. Kedua, kebijakan perusahaan terkait ekspansi. Ketiga, pergantian direksi. Yang keempat, kinerja perusahaan. Kelima, efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. Macam-macam pembayaran dividen. Dividen tidak teratur. Beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yakni dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Kedua, dividen konstan tidak bertumbuh. Pada umumnya, perusahaan enggan memotong dividen karena pengurangan dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Perusahaan yang memotong dividen akan dianggap mengalami kesulitan. Ketiga, dividen dengan pertumbuhan konstan menunjukkan hubungan antara harga saham seharusnya, nilai intrinsik dengan dividen per lembar, tingkat bunga diskonto, atau tingkat pengembalian yang diinginkan, dan tingkat pertumbuhan dividen. Nilai saham itu sendiri dapat dibedakan menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai pasar adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh pemilik saham dengan memiliki satu lembar saham. Nilai intrinsik adalah suatu saham yang dibenarkan untuknya apabila mempertimbangkan faktor-faktor dasar nilai tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan untuk menentukan nilai saham biasa. Yang pertama, pendekatan zero growth. Yang kedua, pendekatan Constant growth. Yang ketiga, pendekatan Non-constant growth. Seperti yang saya katakan di awal video, kita akan berfokus kepada pendekatan zero growth. Apa itu pendekatan zero growth? Pendekatan zero growth digunakan untuk melakukan penilaian terhadap saham yang dividennya tidak bertumbuh. Adapun rumusnya yaitu P0 sama dengan D dibahagi dengan Kas, di mana P0 sama dengan nilai saham. D adalah dividen yang tidak bertumbuh, dan K adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Untuk mempraktekannya, saya akan membandingkan saham dengan kode IJBEP atau dari perusahaan Indofood dengan kode saham atau dari perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper. Manakah saham yang lebih bagus?
Untuk mendapatkan data dividen dari kedua saham tersebut, kita dapat membuka situs. Seperti ini tampilan awal jika kita membuka situsnya. Setelah itu, kita cukup mencari kode saham atau nama perusahaan yang ingin kita cari dividennya. Di sini, saya memberikan contoh untuk mencari kode saham EGBP. Kabar gembira untuk para pengguna POMS ID. Karena datanya lebih mudah dicari, lengkap, dan bisa langsung berinvestasi. Caranya yaitu, login menggunakan akun yang sudah didaftar. Setelah itu, tekan buy atau sell. Maka akan muncul kolom pencarian untuk mencari perusahaan yang kita inginkan. Untuk mencari dividennya, kita harus menekan more info di ujung kanan atas. Setelah itu, cari. Corporate action. Mudah bukan? Diketahui bahwa INKP dan ICBP ini mengalami zero growth model, di mana tidak adanya kenaikan atau pertumbuhan dividen pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Maka, P0 adalah 7,975 dan dividennya 50. Maka untuk mencari KS, yaitu dividen dibahagi P0. Selanjutnya, kita buat hal yang sama untuk saham EGBP. Tingkat pengembalian yang diharapkan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh investor atas investasi yang dilakukannya. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan ini berhasil terpenuhi atau terlampaui, maka perusahaan terbilang berhasil dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan kedua perusahaan INKP dan ICBP ini, sebenarnya dapat dikatakan lebih baik untuk melakukan investasi pada untuk jangka waktu yang panjang. Meskipun keduanya dikatakan sebagai perusahaan yang layak dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Walaupun tingkat pengembalian besar, yang mana pasti memiliki risiko yang lebih besar juga, tetapi dengan melihat latar belakang usaha yang dilakukan EGB lebih unggul. Kenapa? Pada tahun 2021 saja, labanya menjadi 6,2 rupiah triliun di tengah pandemi yang membuat ekonomi menurun. Wow, amazing! Ditambah ICBP yang masih berafiliasi dengan INF serta ICBP yang merupakan salah satu brand terkuat di Indonesia. Menjadikan keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan ini merupakan keputusan yang tepat. Yuk langsung berinvestasi pada saham EGBP. Sekian materi pendekatan zero growth yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk berinvestasi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari.